Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam video kali ini, izinkan saya, Arda Gebi Ayu Salsa, dari kelompok 2 kelas A2, untuk menjelaskan sedikit materi yang telah saya pelajari mengenai implementasi dari wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan. Sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan pemerintah, dan perekat pemersatu bangsa, maka ASN harus memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dengan baik. Maka dari itu, kita harus mengetahui definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia akan jati diri dan lingkungannya, yang memandang bahwasanya bangsa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang beraneka ragam, baik dari sisi suku, budaya, agama, bahasa, dan yang lainnya, secara komprehensif untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional sendiri sudah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, lebih lanjut lagi, ada 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga ada bendera kita, Sang Merah Putih, bahasa kita, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya yang merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keempat simbol ini menjadi refleksi atau pencerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain, serta menjadi refleksi kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, selanjutnya adalah implementasi dari nilai-nilai wawasan kebangsaan sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Beberapa implementasi yang telah dilaksanakan, khususnya di Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yakni yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi di lingkungan kerja. Kemudian, mengikuti apel yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta dengan saling menghormati atau menerapkan toleransi antara sesama rekan. Yang selanjutnya adalah bela negara. Nilai bela negara sangat penting untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh setiap ASN. Bela negara sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, ada banyak ancaman yang bisa membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Termasuk yang saat ini menjadi penyakit akut adalah merebaknya KKN di sistem pemerintahan di Indonesia. Berbeda dengan zaman dulu di mana ancaman datang dari luar, yakni dari para penjajah. Maka, hal yang harus kita hadapi dewasa ini lebih berat karena menghadapi internal atau bangsa kita sendiri. Bela negara sendiri aspeknya sangat luas. Bela negara sendiri aspeknya sangat luas, tidak hanya berfokus pada keterlibatan langsung kita mengangkat senjata. Usaha bela negara diselenggarakan melalui beberapa cara, seperti melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela ataupun secara wajib, serta pengabdian
sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oleh karena itu, nilai-nilai bela negara harus mampu diimplementasikan dengan baik oleh semua warga negara, karena tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada 5 rumusan nilai dasar bela negara yang harus kita pahami dan implementasikan, yakni yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah contoh implementasi yang telah dilaksanakan sebagai CPNS di bagian umum Biro Administrasi Pimpinan berkaitan dengan bela negara, yakni dengan memberikan pelayanan yang maksimal dalam memfasilitasi pembuatan kartu pas bandara dalam mendukung pelayanan pimpinan, serta melaksanakan administrasi sesuai dengan SOP berkaitan dengan setiap perjalanan dinas yang dilakukan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut dapat dimonitor dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah mengenai sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita menelusuri sejarah yang ada di negara kita, di mana kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia terjadi beberapa kali perubahan bentuk negara, di mana pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berdasarkan hasil kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar berubah menjadi negara serikat. Namun demikian, setelah melalui perjalanan panjang, pada akhirnya kita kembali ke bentuk negara kesatuan. Sehingga sampai detik ini, negara kesatuan menjadi karakteristik bangsa yang harus kita jaga. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat 5 yang menyebutkan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Hal ini juga mengandung konsekuensi bahwa kita harus memaknai arti penting dari persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam hal ini ada beberapa prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara, ideologi negara, karakteristik dan kepribadian bangsa, pegangan dan pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, di mana terakhir kali dilaksanakan di tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi kandungan cita-cita luhur dari pernyataan proklamasi. Dan oleh karena itu tidak akan berubah maupun dirubah. Dalam praktiknya, sebagai seorang CPNS, maka implementasi dari sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan dalam kaitannya dengan sistem ini adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku sebagai CPNS serta mematuhi setiap peraturan yang ada di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga sedikit penjelasan mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, maupun sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.